Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Mari kita awali dengan terlebih dahulu kita bersama berdoa. Tuhan yang baik, kami membutuhkan bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan. Karena kami lemah, karena kami tak berdaya. Maka biarlah kuasa Sang Roh Kudus secara utuh menuntun setiap kami. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, bagaimana kabar panjenengan? Semoga tetap semangat ya. Hari ini kita akan merenungkan dan tema renungannya adalah terbuka dan tertutup. Jadi dalam kisah Paskah, sesudah Paskah, ada dua hal yang menarik untuk kita cermati yang saya rangkum dengan dua kata, yakni terbuka dan tertutup. Yang pertama, terbuka. Apa yang terbuka? Batu kubur. Konon, menurut beberapa sarjana Alkitab, batu kubur yang digunakan untuk menyegel kubur Yesus itu berbentuk seperti kubus, berukuran besar dan sangat berat. Sehingga membutuhkan tenaga yang banyak untuk menggulingkan batu dan membuat kubur terbuka. Markus 16 ayat 3 mengisahkan dialog antara Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome yang pagi-pagi datang menuju kubur membawa rempah-rempah sembari bertanya satu sama lain. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Demikian. Artinya mereka merasa kewalahan dan tidak mampu jika harus menggulingkan batu kubur. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Pada akhirnya ketika mereka sampai, ternyata batu kubur telah terguling. Kubur Yesus telah terbuka. Siapa yang menggulingkan batu dan membuka kubur Yesus? Dan pertanyaan lanjutannya adalah, siapakah yang membangkitkan Gusti Yesus? Jawabnya adalah Allah Bapa di dalam Roh Kudus. Tapi apa pentingnya pertanyaan ini? Sebenarnya penting Bapak Ibu Saudara. Sebab kitab suci dan tradisi kekristenan kita tidak pernah menyebut Gusti Yesus yang bangkit sendiri dari kematian. Kebangkitan selalu menjadi peristiwa trinitarian. Kebangkitan adalah karya Tritunggal, bukan karya perseorangan, bukan aksi Gusti Yesus secara tunggal. Artinya peristiwa kebangkitan menegaskan persekutuan Sang Bapa di dalam Roh Kudus yang membangkitkan Sang Anak. Maka poinnya adalah jika Gusti Yesus Sang Anak sangat bergantung kepada Bapanya, maka kita pun diundang untuk melakukan hal yang sama, yakni menggantungkan diri secara total pada kuasa Allah Tritunggal. Dan konsekuensinya, manakala kita merasakan beban yang berat, ibarat terhalang batu kubur, ingatlah bahwa kuasa kebangkitan Allah Tritunggal mampu membuka, mampu menyingkirkan semua beban dan pergumulan. Dan yang harus kita lakukan adalah mengandalkan kuasa Gusti, bukan sekedar mengandalkan diri sendiri. Bukan berarti bahwa kekuatan, kecerdasan, keterampilan, dan kemampuan beradaptasi kita tidak berguna. Bukan. Semua hal tersebut berguna, akan tetapi kita memiliki keterbatasan. Dan mengakui keterbatasan serta keringkihan adalah hal yang baik. Sebab Gusti bersabda, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, yang kedua adalah tertutup. Apa yang tertutup? Pintu. Yohanes pasal 20 ayat 18 mengisahkan bahwa pada hari pertama minggu itu para murid pada malam hari berkumpul dengan pintu-pintu terkunci karena mereka khawatir dan takut dengan orang-orang Yahudi. Soren Kierkegaard, seorang filsuf, sangat suka dengan ayat ini.
Sebab ayat ini menumbuhkan pengharapan. Dan meskipun pintu terkunci dikisahkan tertutup rapat, akan tetapi tidak menghalangi Sang Kristus yang telah bangkit untuk menembus dan mengembusi para murid dengan roh damai sejahtera yang meneguhkan dan menguatkan, yang sebenarnya saat ini pun juga kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kondisi pintu tertutup pada 2000 tahun yang lalu saat ini dalam bentuk berbeda juga kita alami, bukan? Kekhawatiran akan meluas dan merebaknya COVID-19 membuat pemerintah daerah memutuskan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya, yang meliputi pembatasan transportasi, kegiatan sosial, budaya, sekolah, bahkan kantor-kantor tempat kerja pun ditutup, diliburkan, kecuali beberapa tempat strategis seperti bank, apotek, rumah sakit, pom bensin, toko bahan pangan, dan sebagainya. Jadi kita berada dalam kondisi yang sama seperti yang dialami oleh murid-murid yang berada dalam pintu terkunci itu. Namun, ingatlah bahwa pintu terkunci dan tertutup rapat sekalipun tidak pernah menghalangi Kristus untuk menjumpai keberadaan kita demi menganugerahkan damai sejahtera. Jadi, jika melalui batu yang terguling kubur terbuka, kita dapat berjumpa dengan Kristus yang bangkit, maka melalui pintu terkunci tertutup pun, kita juga tetap akan dapat berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Baik terbuka ataupun tertutup, cinta kasih dan anugerah damai sejahteranya senantiasa menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin.